Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, pada video ini kita bersama-sama akan membahas tentang pengantar sistem informasi geografis atau SIG. Materi ini merupakan materi penting bertujuan untuk memahami bagaimana SIG secara konseptual dan bagaimana cara kerja SIG. Dan materi ini juga penting untuk membekali Anda dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data spasial. Apa itu sistem informasi dan apa itu geografis? Mari kita pahami bersama-sama. Sistem informasi, seperti kita ketahui, adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan. Di sini kita bisa bedakan antara data dengan informasi. Data dan informasi sangatlah berbeda. Data merupakan fakta atau angka-angka yang belum diolah ataupun belum dianalisis sehingga kita tidak bisa mentafsirkannya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisis sehingga kita bisa mentafsirkannya atau menginterpretasikannya. Di sini terdapat contoh data. Misalkan pada suatu kelas terdapat siswa sebanyak 10, 5 siswa hadir, dan 5 siswa lainnya tidak hadir. Itu merupakan suatu contoh data. Bagaimana dengan informasinya? Artinya, dari 5 siswa hadir tadi, berarti tingkat kehadiran siswa mencapai 50%. Itu adalah contoh informasi yang sudah diolah dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang baru atau memberikan interpretasi yang baru. Lalu, apa itu geografis? Sesuatu yang disebut geografis bila memiliki hubungan dengan lokasi, ruang, dan fenomena di permukaan bumi. Contoh unsur geografis di sini misalnya ada ruang atau space, yaitu di mana sesuatu itu bisa terjadi. Kemudian ada lingkungan atau environment, merupakan kondisi alam yang mempengaruhi kehidupan di ruang tersebut, misalkan iklim, topografi, tanah, air. Dan terakhir adalah interaksi manusia dan ruang dan juga lingkungan. Jadi ketiganya ini merupakan unsur-unsur geografis yang berada di suatu lokasi, suatu ruang, dan fenomena di permukaan bumi. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografis atau GIS, Geographic Information System, merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau dalam hal ini adalah koordinat. Lalu mengapa kita membutuhkan SIG atau GIS? Kita bisa lihat dari salah satu contoh di layar kanan Anda, di sebelah kanan ini terdapat dua penampakan permukaan bumi berdasarkan citra satelit. Ini adalah lokasi yang sama, namun berbeda waktu. Ini merupakan wilayah yang masih utuh, sedangkan di sebelah kanan ada wilayah yang sudah terkena air laut. Nah, ini adalah fenomena tsunami ya, tsunami di Aceh pada tahun 2004, di mana permukiman yang sebelumnya masih utuh ini pada bulan Desember sudah tersapu oleh air laut. Jadi sudah tidak ada lagi permukiman yang ada di wilayah sini, menyisakan beberapa bentuk daratan yang semakin menyempit. Dari kedua foto ini kita bisa pahami dan cermati bahwa apabila kita memetakan suatu wilayah secara langsung, itu tentu akan memerlukan banyak biaya, tenaga, dan juga waktu. Sedangkan jika kita memetakan secara spasial atau menggunakan teknologi GIS, ini memudahkan kita dan membantu kita untuk bisa memetakan eh, wilayah yang luas dan besar, sehingga ini bisa meringankan pekerjaan kita dari segi waktu, biaya, tenaga, dan sumber daya. Kemudian di sini adalah komponen SIG, terdiri dari data, software, hardware, people, dan method. Apa itu data? Data itu contohnya bagaimana data kedudukan, data jaringan jalan, data curah hujan. Semua data itu adalah kumpulan fakta atau kondisi real di lapangan yang bisa bersifat spasial maupun non spasial. Kemudian bagaimana software?
Software itu adalah bagian penting yang digunakan untuk memasukkan dan mengelola suatu data tadi. Software itu ada yang sifatnya eh, berbayar atau berlisensi dan juga ada yang gratis alias open source. Kemudian apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat fisik yang mendukung pengolahan dan penyimpanan data tadi, ya. Jadi untuk menjalankan software tentu perlu menggunakan hardware. Contoh hardware yang seperti kita ketahui ada komputer, ada GPS, ada juga drone dan sebagainya. Lalu metode metode ini adalah prosedur atau suatu teknik metode analisis yang digunakan dalam pengolahan SIG. Kemudian apa itu contoh metode? Bisa jadi seperti metode analisis tumpang tindih, tumpang susun atau overlay, buffer dan sebagainya. Kemudian people ini adalah sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan atau menganalisis serta memanfaatkan SIG itu sendiri dan fungsinya adalah bagaimana bisa mengambil keputusan dari hasil SIG tersebut. Bisa mengambil kebijakan atau para stakeholder terkait. Kemudian ini adalah konsep data dan informasi spasial. Jika tadi sebelumnya kita sudah paham apa bedanya data dengan informasi, lalu kita akan mematangkan kembali bagaimana konsep data dan informasi spasial. Jadi data spasial itu sendiri adalah data yang berhubungan dengan lokasi, bentuk, dan hubungan antar objek di permukaan bumi. Memiliki ciri, yaitu ciri koordinat geografis seperti lintang atau latitude, dan juga bujur atau longitude. Itu adalah data spasial. Intinya memiliki ciri geografis atau koordinat geografis data spasial itu. Kemudian apa itu informasi spasial? Jadi adalah hasil pengolahan, analisis, dan juga interpretasi dari data spasial sehingga memberikan arti atau informasi baru bagi pengambilan keputusan. Jadi, misalkan apa yang ada di permukaan bumi, katakanlah di permukaan bumi tersebut ada fenomena tsunami. Nah, pasti akan diketahui di mana lokasinya, kemudian juga akan diketahui bentuknya seperti apa, perubahan bentuk ke permukaan buminya yang semula tadinya ada permukiman kemudian sudah tersapu dengan air laut dan jadi air itu tentu akan mengubah bentuk. Kemudian bagaimana hubungan antar objek, objek daratannya, bagaimana hubungan antara objek daratan dengan objek laut, garis pantai dan sebagainya. Itu tentu memiliki hubungan. Dan ketika seluruh data tadi, lokasi, bentuk, dan hubungan antar objek tersebut dianalisis, maka menghasilkan informasi spasial, memberikan informasi baru atau arti baru. Dan ini sangat penting bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya ini adalah konsep data spasial. Bagaimana cara kerja data spasial? Secara sederhana, mari kita asumsikan melalui gambar berikut ya. Di sini ada suhu X dan Y. Nah, ini adalah kita asumsikan sebagai data koordinat ya, secara sederhana. Kemudian eh, wilayah ini yang seperti pulau ini adalah suatu wilayah. Kemudian warna biru, kuning atau hijau ini, merah dan ungu ini adalah suatu titik lokasi. Nah, mari kita sama-sama tentukan lokasi setiap warna. Nah, ketika eh, ditanyakan lokasi, itu tentu akan dijawab dengan eh, data spasial. Contohnya seperti ini. Eh, di manakah lokasi titik yang berwarna biru? Nah, kita bisa lihat dari sini kita buat garis bantu. Ya, ini berarti titik berwarna biru berada di eh, 7,4 ya, karena di sini 7 dan di sini 4. Secara sederhana seperti itu. Ini adalah koordinat. Tentu angka ini angka yang berbeda dengan koordinat sesungguhnya ya. Tapi jika dilihat dari peta, cara bekerjanya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita contohkan lagi, tentukan lokasi, koordinat
pada titik berwarna ungu. Nah, ini ya, misalnya di warna ungu ini kita buat garis bantu, nah, berada di 3,10,5 misalnya, seperti itu. Itu adalah konsep data spasial yang merujuk pada data geografis atau data koordinat, lintang, dan bujur. Lalu ini adalah konsep informasi spasial. Bagaimana kita memahami konsep informasi spasial ini? Mari kita implementasikan pada contoh gambar yang tadi. Jika tadi adalah konsep data spasial, memiliki nilai angka-angka koordinat. Jika informasi spasial ini adalah data-data tadi yang sudah dihimpun atau dianalisis ya. Mari kita interpretasikan lokasi setiap warna. Nah, misalnya di sini ada sebaran titik-titik, katakanlah ini titik-titik sekolah ya, sekolah dasar. Nah, secara lokasi kita lihat bahwa sebaran lokasi sekolah dasar ini berada di wilayah utara, ya, di wilayah utara. Ini utara, ini barat, ini timur, dan ini selatan. Jadi kita interpretasikan saja. Ternyata sebaran sekolah dasar berada di sebagian besar sekolah dasar di pulau ini berada di wilayah utara dan satu di antaranya berada di wilayah selatan. Sehingga bisa disederhanakan sebaran sekolah dasar di pulau ini tidak merata di setiap wilayah. Kemudian karena kalah pengambilan kebijakan memberikan rekomendasi perlu adanya penambahan titik lokasi sekolah dasar baru. Misalnya di sini atau di sini sehingga seluruh layanan fasilitas publik yaitu sekolah dasar bisa terlayani di seluruh pulau. Itu adalah konsep informasi spasial. Jadi informasi spasial adalah hasil olahan data dari data spasial sehingga menghasilkan suatu informasi spasial yang baru. Kata kuncinya adalah informasi spasial yang baru. Seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk data spasial. Jika tadi data spasial berupa data koordinat yang memiliki data nilai angka lintang dan bujur, sekarang ini adalah data spasial jika dilihat dari bentuknya. Ini adalah data vektor, dan sebelah sini adalah data raster. Data vektor terdiri dari points atau titik, kemudian lines atau garis, polygons itu area. Yang satu lagi adalah data raster. Data raster ini adalah berupa kumpulan dari pixel-pixel. Jadi kita lihat di sini data vektor berupa points, contohnya seperti tadi data sebaran sekolah dasar, SD, ya, data sebaran fasilitas publik lainnya, misalnya data sebaran rumah sakit, puskesmas, kemudian di fasilitas niaga itu misalnya ada swalayan atau retail dan sebagainya. Itu berupa titik-titik atau poin-poin yang tersebar di atas permukaan bumi. Kemudian lines ini berupa garis, merepresentasikan unsur garis yang ada di permukaan bumi. Biasanya yang ada garis itu di peta bisa dilihat garis sungai, ya. Kemudian ada garis untuk jaringan jalan. Ya. Seluruh seluruh objek tersebut tentu memiliki bentuk garis. Garis ini adalah kumpulan dari titik-titik yang saling terhubung, seperti itu. Kemudian ada yang namanya polygon atau area. Area ini adalah berupa suatu bentuk ya. Jadi ketika garis dan titik itu terhubung satu sama lain dari ujung ke ujung maka membentuk suatu area atau polygons. Nah, contoh polygons ini misalnya area atau daerah aliran sungai ya, contohnya seperti itu. Area misalnya area rawan bencana, kemudian area permukiman, area eh, pasang surut air laut misalnya seperti itu. Itu berupa area. Jadi yang memiliki volume atau luas, tapi yang memiliki luas. Kalau lens itu memiliki dimensi ukuran panjang, ya. Kalau titik itu tidak memiliki ukuran ya, karena sifatnya satu dimensi saja.
Nah, kalau poligon itu area, nilai numeriknya adalah, nilai angkanya adalah luas, luas wilayah. Sedangkan lines tadi adalah panjang. Dan ini adalah contoh data vektor. Ini yang berwarna hitam, garis hitam ini adalah area atau poligon. Garis putus-putus berwarna biru ini adalah eh, katakanlah sungai ya, aliran sungai. Dan berwarna eh, kuning dan merah ini adalah titik-titik sebaran atau points. Selanjutnya ini adalah data raster. Jika tadi adalah data vektor, ini adalah data raster. Data raster itu dalam SIG merupakan suatu model data spasial yang merepresentasikan permukaan bumi melalui matriks grid atau sel tersusun dari column and row ya sebelah sini, kolom dan juga baris. Setiap sel ini ya, ini yang kotak ini adalah sel. Setiap sel ini disebut pixel ya, memiliki nilai. Jadi tiap pixel ini, kotak ini, kalian sebelah kanan ini adalah pixel itu sendiri. Setiap kotak tim memiliki angka-angka nilai-nilai tertentu ya, yang mewakili atau merepresentasikan karakteristik dari lokasi tersebut. Ya, misalnya lokasi di sini adalah lokasi tutupan lahan ya berupa warna hijau. Bisa dikatakan ini adalah area hutan atau vegetasi. Nah, kita lihat di bawah terdiri dari gradasi warna semakin terang dan semakin gelap. Jika semakin terang, artinya nilai pixelnya semakin rendah. Jika semakin besar nilainya, maka merepresentasikan warna tersebut semakin gelap. Ya, bisa jadi kalau semakin gelap warnanya berarti vegetasi di sana, katakanlah hutan di sana semakin rapat ya keadaannya. Jika warnanya cerah, ini artinya vegetasi di sana atau hutan di sana tidak rapat ya. Jadi dari pixel ini kita bisa simpulkan semakin tinggi atau rendahnya suatu nilai pixel, maka semakin berbeda juga warna yang akan ditampilkan. Nah, jika kita visualisasikan apa sih bedanya data vektor, data raster, dan data di dunia nyata atau real world, kita lihat pada gambar ini. Di sini data vektor kita sudah bahas tadi, terdiri dari points, polylines, dan polygon, ya, titik, garis, dan polygon atau area. Kemudian data raster ini merupakan data yang tersusun dari kumpulan sel atau pixel ya, di mana setiap kotak persegi ini adalah sel atau pixel. Jadi kalau data raster ini semakin kecil ukuran pixel itu maka semakin detail juga objek yang akan dihasilkan ya. Tapi apa bedanya dengan vektor? Kalau raster ini objek-objeknya itu kasar ya, jadi tidak halus. Ini kan kita lihat modelnya sama ya, ini garis sungai. Ini liuk-liuknya atau bentuknya ini tidak halus ya, sedangkan data vektor ini lebih halus. Itu yang membedakannya. Kemudian di sini kita lihat perbandingan antara vektor dan raster dan juga di dunia real ya. Ini dunia real di atas permukaan bumi di mana kita berada. Jika kita petakan maka akan seperti ini data vektornya. Kemudian jika kita eh, lihat di sini gambar raster atau image itu eh, bentuknya kasar ya, tidak halus. Itu karena terdiri dari pixel-pixel. Jika pixel ini semakin kecil ya, maka akan semakin detail dan semakin bagus juga gambarnya. Seperti itu perbandingan data vektor dan data raster dan juga bagaimana kondisi secara langsung di lapangan. Seperti itu. Baik, itu saja materi terkait pengantar sistem informasi geografis. Tentu materi lainnya masih sangat banyak dan akan dibahas pada video-video berikutnya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.